Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Seperti yang diprediksi Xiao Yan, kehancuran hanya bisa melawan kehancuran. Hujan pedang merah, yang dihancurkan oleh kekuatan berprinsip yang sama, tidak lenyap. Ia berubah menjadi api yang identik dengan batu nirvana di dalam tubuh Xiao Yan, sinar api ungu lainnya. Xiao Yan mencoba menangkapnya, tetapi tiba-tiba, api itu lenyap dalam sekejap. Mungkin jika ia bereaksi lebih cepat, ia bisa menangkapnya. Rasa penyesalan menyelimutinya, karena Xiao Yan tidak mengantisipasi bahwa batu nirvana akan memilih untuk melarikan diri. Saat ini, ia hanya berjarak 20 langkah dari pusat, namun rasanya tidak berbeda dengan 100 langkah. 20 langkah terakhir ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Langkah Xiao Yan tak tergoyahkan. Saat hujan pedang merah surut, ia tiba-tiba maju 2 langkah lagi. Hanya 2 langkah kemudian, sebuah meteorit merah menyala tiba-tiba mengembun di atas kepala Xiao Yan, memperlihatkan kekuatan penghancurnya. Meteorit itu, yang besar dan tampaknya datang entah dari mana, lebarnya beberapa kaki. Xiao Yan tidak bisa menghindarinya kecuali ia mundur. Tak ada jalan keluar, jadi ia tak punya pilihan selain menghindarinya. Mata Xiao Yan menggelap, tekad yang kuat terukir di sana. Ia hanya bisa menghadapi meteorit yang mendekat. Meteorit itu berdengung dan meledak, dan bintang kembar berkelap-kelip di mata Xiao Yan. Senior, pinjamkan aku kekuatan tulang raksasamu. Xiao Yan merapal mantra bintang kutub. Dalam kegelapan, 5 bayangan hitam besar muncul. Saat ia berbicara, kekuatan yang tak tertandingi dewa raksasa muncul dari dagingnya, menumbuhkan kerangka luar emas yang sangat keras yang menutupi seluruh kepalan tangannya. Menghadapi meteorit merah yang jatuh dengan cepat, puncak tinju nitrat itu bagaikan hujan badai yang deras. Bahkan sebelum mencapainya, tinjunya sudah meraung. 82 pukulan dewa surgawi itu berdentuman, dentuman, dentuman. Setiap pukulan mengguncang seluruh kehampaan. Kekuatannya, seperti batu yang mengeras, memadat menjadi lapisan-lapisan gelombang emas di atas benturan. Sebuah meteorit merah jatuh dengan kekuatan yang menggelegar, momentumnya menghancurkan semua kekuatan seperti bola api yang mengamuk, melemparkan dirinya ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan sebelum tinjunya sempat berhenti, tubuh ilusi emas, warisan yang dianugerahkan kepada Xiao Yan oleh roh ilusi spiritual, telah melapisi dagingnya dengan lapisan cahaya keemasan, menunjukkan ketangguhannya. Lapisan tinju lainnya menghantam meteorit merah itu dengan panik. Namun ketika menyentuh tinju Xiao Yan, dampak meteorit merah itu bukan hanya kekuatan tumbukannya sendiri, melainkan lapisan batu pemusnah merah yang melapisinya. Ketika menyentuh tinju Xiao Yan, ia memusnahkan semua yang disentuhnya. Apakah hukum kehancuran benar-benar sekuat itu? Sekeras apapun benda itu, ia bagaikan tombak tajam, yang mampu menembus dinding atau perisai apapun. Tubuh roh primordial cermin kuno, kekuatan tulang-tulang raksasa, wujud halus, wujud sejati kolosal, inilah kekuatan fisik terkuat yang dapat dilepaskan klon roh primordialku. Mengapa ia begitu rentan terhadap hukum kehancuran ini? Bagaimana kehancuran ini dapat dilawan? Bagaimana seseorang dapat menghalau jalur destruktif dari api yang memadamkan? Seperti ketidakadilan, seperti penjara, semuanya adalah kehancuran. Untuk melawan kehancuran mutlak membutuhkan eksistensi mutlak, suatu makhluk yang begitu stabil sehingga melampaui hukum kehancuran, atau, dengan kata lain, menjadi ketiadaan, tak terpengaruh oleh dampaknya. Sambil melawan, Xiao Yan terus-menerus merenungkan metodenya dan memahami aturannya. Ia melawan kehancuran dengan kekuatan paling brutal yang mungkin, mengandalkan kekuatan tertinggi tubuhnya untuk memiliki harapan. Bang, 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 tinju Xiao Yan berulang kali menghancurkan kerangka luar emas di atas mereka. Namun meteorit merah itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi melepaskan batu pemusnah di dalam dirinya, mengubahnya menjadi cahaya merah dan menyapunya. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, sebuah meteorit merah tiba-tiba meletus, hancur dan berhamburan saat menghantamnya. Jelas, meteorit merah ini adalah versi yang lebih kuat dari batu nirvana. Prinsip-prinsipnya mampu berubah menjadi batu, mampu melakukan berbagai bentuk destruktif. Xiao Yan melepaskan pukulan lain, mendarat di meteorit itu. Dak!
Tinju Xiaoyan bertabrakan dengan batu nitrat, retakan menyebar di atasnya. Seluruh lengan kirinya langsung meledak, berubah menjadi gumpalan daging dan darah kemasan yang kusut. Meteorit merah itu terus menyerang batu nitrat, mengancam akan menembus seluruh tubuhnya jika ia tidak bisa menangkisnya. Saat Xiaoyan mundur, ia mengayunkan pukulan lain, tetapi tidak terkecuali. Seluruh lengan meledak seketika, tetapi lengan yang hancur itu bersatu kembali. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan semangat juang. Ia masih memiliki kartu trufnya, tinju penyerap pasir penekan ilahi, sebuah teknik bertarung yang sudah lama tidak digunakannya. Kekuatan teknik bertarung ini terletak pada kemampuannya memadukan kekuatan yang berbeda menjadi satu pukulan, dan kekuatan yang dipadu Xiaoyan tak lain adalah. Itu tak lain adalah 7 kekuatan fundamental di dalam dirinya, aturan kehancuran. Meskipun kuat, 7 aturan fundamental ini tidak lengkap dan tidak dapat menahan pukulanmu. Pukulan Xiaoyan terasa melambat, dan lengannya langsung bersinar dengan pelangi warna, kehampaan yang tak diketahui, berdenyut dengan energi seolah-olah aturan ketiadaan beriak. Oleh karena itu, pukulan ini adalah tinju aturan. Pada saat itu, Xiaoyan mengangkat tinju ilahi formasi 7 pembunuh yang telah lama terlupakan ke tingkat yang luar biasa. Dulunya merupakan perpaduan semua kekuatan di dalam tubuhnya, kini menggabungkan kekuatan fundamental yang bahkan lebih kuat, kekuatannya tak terbantahkan. Untuk melawan hukum kehancuran ini, seseorang harus menggunakan eksistensi tertinggi, vitalitas tak terbatas, atau tubuh yang tak tergoyahkan, atau menggunakan kekuatan yang sama yang mengatur aturan dunia. Semua itu adalah kekuatan yang membentuk dunia. Intinya, terlepas dari penggunanya, tidak ada perbedaan antara superior dan inferior. Xiaoyan sangat diperlukan bagi hukum dunia. Sejak awal, ia mengerti bahwa api pemadam api dapat melepaskan kekuatan seperti itu karena mantan tuannya sangat kuat. Jika tuan itu dapat menahan eksistensi penghancur hukum seperti itu, bahkan Xiaoyan akan kesulitan, apalagi yang lain. Pada saat inilah Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa selir iblis api segar tidak benar-benar berusaha memberinya api ini. Dengan penguasaan apinya, ia bahkan tidak membutuhkan kehadiran Xiaoyan, ia dapat mengumpulkan semua sub api dan akhirnya melepaskan api merah yang ganas. Seperti yang diduga, ia telah mencoba, lebih dari sekali, tetapi selalu gagal. Baru setelah Xiaoyan datang, ia melihat harapan pada Xiaoyan untuk api itu. Mungkinkah ia mencoba membunuhku demi api itu? Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Pikiran ini tidak memengaruhi pukulannya, dan ia melancarkan serangan yang dahsyat. Garis-garis warna-warni itu tiba-tiba muncul. Kali ini tinjunya tidak langsung meledak, melainkan membentuk kekuatan penyeimbang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.